Pak Luhut luar biasa, kepercayaan Pak Jokowi. Minyak goreng juga diurus. Kadang-kadang maaf teman-teman Bapak Ibu juga yang langsung ngeritik saya, nembak 12 pas, nggak tahu masalahnya. Jadi kalau boleh mohon lain kali telepon saya aja Pak, masalahnya apa sih gitu. Jadi jangan cari, mohon maaf Bapak Ibu cari popularitas dengan nyerang saya Pak. Ya, saya ini hanya pelaksana aja Pak. Apa dipikir ngurusin semua? Tidak Pak, saya ngurusin semua di bidang saya dan yang diperintahkan Presiden. Saya ulangi, yang diperintahkan Presiden. Sebenarnya itu haknya Presiden, tetapi dalam manajemen bisa jadi itu merusak sistem, rusak suasana kerja. Saya ini juga bukan muda lagi, 75 tahun, jadi saya tahu diri, ya Pak. Jadi ya kalau saya bisa kerjain, saya kerjain. Jadi saya melaksanakan perintah Presiden aja. Ya kenapa Presiden mau memberikan itu, ya tanya Presiden. Ayo, pemerintah betul-betul kerja, monggo tunjuk siapa saja, sesuai tupoksi lebih bagus. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, meminta kepada seluruh anggota DPR RI bijak dalam lontar kata kritikan. Jika hanya ingin mencari popularitas, lebih baik tidak usah kritik dirinya. Jadi jangan juga terus ada teman-teman DPR juga yang terus ngeritiknya nih. Kita salah urus, nggak salah urus Pak. Jadi sebelum dia ngomong, pergi sana lihat dulu. Kita kerjasama Bapak Ibu sekalian. Kalau ada Bapak Ibu ragu mengenai apa yang kami lakukan, telepon kita lah. Kami, saya pribadi dari Partai Keadilan Sejahtera ingin menjadi oposisi kritis dan konstruktif. Kalau Pak Jokowi ketika memilihnya tidak mendapatkan orang terbaik, maka itu akan menjadi quote and unquote santapan kami. Itu sebabnya Republik kita ini nggak selesai-selesai. Karena kita terlalu segmented, terlalu bilang, oh itu kekuasaan saya gitu. Tidak bisa begitu Pak. Tapi saya hanya sekali lagi garis bawah, tidak ada keputusan yang kami ambil tanpa melalui proses pengambilan keputusan yang proper, tadi studi dan data. Kalau Pak Jokowi bagi-bagi kekuasaan, menurut saya Pak Jokowi sudah tidak sesuai dengan janjinya bahwa di periode kedua ini akan nothing tulus. Terima kasih Pak, tapi Ya. barang itu udah makin tua Pak. Ya, tetapi saya kalau boleh pesan sedikit Pak, jangan karena beban tugas dan rentang kendali yang cukup luas ini sehingga Bapak kurang senyum gitu Pak. Luhut lagi, kata oposisi. Tapi fakta membuktikan bahwa di bawah tangan dingin Luhut, masalah COVID bisa teratasi dan kita masuk sebagai negara dengan penanganan COVID terbaik. Ketika Jokowi memerintahkan Luhut untuk menangani investasi, maka Luhut bahkan bisa mendekati Elon Musk untuk investasi di sini. Lalu kenapa Jokowi harus nggak percaya pada Luhut untuk menangani kasus minyak goreng yang semrawut ini? Dari awal tadi saya sudah Ya terima kasih Pak kritiknya. nyali saya ciut Pak. Saya akan tanya tapi Bapak nggak senyum. Dari awal Bapak sudah injek gas kenceng banget. Gimana caranya saya masuk ruang-ruang itu? Pak, mohon maaf akhirnya dari begitu Pak. Terlalu lama saya di Kopassus Pak, jadi nggak Siap. boleh senyum. Jadi sekarang Baik. kalau buat senyumnya itu kadang-kadang Baik. Saya dikritik istri saya juga Pak. Terima Baik. kasih. Jadi ya ada yang kadang-kadang maaf teman-teman Bapak Ibu juga yang langsung ngeritik saya, nembak 12 pas, nggak tahu masalahnya. Jadi kalau boleh mohon lain kali telepon saya aja Pak, masalahnya apa sih gitu. Jadi jangan cari, mohon maaf Bapak Ibu cari popularitas dengan nyerang saya Pak. Ya saya ini hanya pelaksana aja Pak. Percayalah saya tidak akan lakukan yang di luar Pak, yang semau-mau saya, tidak. Semua yang saya kerjakan basisnya studi Pak. Basisnya. Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan hal itu dalam rapat kerja di DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 9 Juni 2022. Konteks pernyataan Luhut Binsar Panjaitan terkait dengan kritikan partner Borobudur menjadi 750.000. Seperti Borobudur saya terus dikritik. Itu proses panjang, jadi kesempatan unek-unek saya juga ada ya. Jadi jangan Bapak Ibu saja yang unek-unek, saya juga nih. Luhut menjelaskan urusan Candi Borobudur, Kemenko Marves juga mengkoordinasikan soal Candi Borobudur. Karena itu Borobudur dan memang pariwisatanya, Pak Menko Pariwisata ada di saya. Ada di situ memang, Kemendikbud, tapi kan butuh terintegrasi, gak bisa sendiri. Itu sebabnya Republik kita gak selesai-selesai, karena kita selalu segmented, terlalu. Oh itu kekuasaan saya, tidak bisa begitu, ujar Luhut Binsar Panjaitan. Luhut Binsar Panjaitan juga menjelaskan, dan Candi Borobudur pun menggandeng lembaga dari PBB. Akhirnya memutuskan soal tarif Borobudur ditunda terlebih dahulu.
Jadi mengenai Borobudur, kita bikin studi komprehensif UNESCO itu dan angka. Itulah keluar, tapi karena ribut-ribut semua ya sudah deh. Tunda saja dulu, nanti kita pelajari. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya laporkan, Borobudur tuh turun Pak, yang sudah mulai rusak, ujarnya. Kita juga menyebutkan sebaiknya sebuah permasalahan ditanyakan terlebih dahulu kepadanya. Luhut Binsar Panjaitan, anggota DPRD sambil menelpon dirinya. Jadi ada yang kadang-kadang teman Bapak Ibu juga langsung kritik saya. Gak tahu masalahnya, jadi mohon lain kali telepon saya saja. Masalahnya apa sih? Kata Luhut. Luhut mengatakan hanya melaksanakan tugas. Luhut meminta anggota DPR RI tidak mencari popularitas dengan menyerang dirinya. Jangan cari popularitas. Mohon Bapak Ibu, jangan cari popularitas dengan menyerang saya. Luhut menjelaskan ia hanya seorang pembantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, sehingga melaksanakan tugasnya yang diinstruksikan oleh pimpinan proyek. Lakukan itu di luar tupoksinya. Yang semua mau saya, tidak. Sungguh yang saya kerjakan, basisnya ada. Jadi jangan saya pikir ngurusin semua. Tidak. Dalam kesempatan tersebut, Luhut Binsar Panjaitan juga mendapatkan kritik menohok. Anggota DPR Agung Widyantoro yang berpesan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi Luhut Binsar Panjaitan agar lebih sering tersenyum. Pesan itu disampaikan oleh Agung saat hendak bertanya kepada Luhut di tengah rapat kerja Badan Anggaran DPR. Kalau saya boleh pesan sedikit Pak, jangan karena bukan tugas dan rentang, kendali yang cukup. Ini sehingga Bapak kurang senyum, gitu, kata Agung. Diikuti oleh tawa peserta rapat. Politikus Partai Golkar itu berujar mimik wajah. Luhut Binsar Panjaitan yang tidak tersenyum sempat membuatnya segan untuk mengajukan pertanyaan. Nggak, terus ada teman-teman DPR juga yang terus ngeritiknya nih, kita salah urus. Nggak salah urus Pak. Jadi sebelum dia ngomong, pergi sana lihat dulu. Kita kerjasama Bapak Ibu sekalian. Kalau ada Bapak Ibu ragu mengenai apa yang kami lakukan, telepon kita lah. Kami, saya pribadi dari Partai Keadilan Sejahtera ingin menjadi oposisi kritis dan konstruktif. Kalau Pak Jokowi ketika memilihnya tidak mendapatkan orang terbaik, maka itu akan menjadi quote and unquote santapan kami. Itu sebabnya Republik kita ini nggak selesai-selesai. Karena kita terlalu segmented. Terlalu bilang, oh itu kekuasaan saya gitu. Tidak bisa begitu Pak. Tapi saya hanya sekali lagi garis bawah, tidak ada keputusan yang kami ambil tanpa melalui proses pengambilan keputusan yang proper, tadi studi dan data. Kalau Pak Jokowi bagi-bagi kekuasaan, menurut saya Pak Jokowi sudah tidak sesuai dengan janjinya bahwa di periode kedua ini akan nothing tulus. Terima kasih Pak. Tapi Ya. barang itu udah makin tua Pak. Ya, tetapi saya kalau boleh pesan sedikit Pak, jangan karena beban tugas dan rentang kendali yang cukup luas ini sehingga Bapak kurang senyum gitu Pak. Luhut lagi, kata oposisi. Tapi fakta membuktikan bahwa di bawah tangan dingin Luhut, masalah COVID bisa teratasi dan kita masuk sebagai negara dengan penanganan COVID terbaik. Ketika Jokowi memerintahkan Luhut untuk menangani investasi, maka Luhut bahkan bisa mendekati Elon Musk untuk investasi di sini. Lalu kenapa Jokowi harus nggak percaya pada Luhut untuk menangani kasus minyak goreng yang semrawut ini? Dari awal tadi saya sudah Ya terima kasih Pak kritiknya. nyali saya ciut Pak. Saya akan tanya tapi Bapak nggak senyum. Dari awal Bapak sudah injek gas kenceng banget. Gimana caranya saya masuk ruang-ruang itu? Pak mohon maaf akhirnya dari begitu Pak. Terlalu lama saya di Kopassus Pak, jadi nggak Siap. boleh senyum. Jadi sekarang Baik. kalau buat senyumnya itu kadang-kadang Baik, ya. baik. Saya dikritik istri saya juga Pak. Baik, Terima baik. kasih. Jadi ya ada yang kadang-kadang maaf teman-teman Bapak Ibu juga yang langsung kritik saya nembak 12 Pak, saya nggak tahu masalahnya. Jadi kalau boleh mohon lain kali telepon saya aja Pak, masalahnya apa sih gitu. Jadi jangan cari, mohon maaf Pak Ibu cari popularitas dengan nyerang saya Pak. Ya saya ini hanya pelaksana aja Pak. Percayalah saya tidak akan lakukan yang di luar Pak, yang semau-mau saya, tidak. Semua yang saya kerjakan basisnya studi Pak. Basisnya. Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan hal itu dalam rapat kerja di DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 9 Juni 2022. Konteks pernyataan Luhut Binsar Panjaitan terkait dengan kritikan partner Borobudur menjadi 750.000. Seperti Borobudur saya terus dikritik.
Itu proses panjang, jadi kesempatan unek-unek saya juga ada ya. Jadi jangan Bapak Ibu saja yang unek-unek.